Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan syahrul syuhur syahrul mubarak syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita berada pada subuh ke-19 dalam bulan suci Ramadan. Berarti kalau tidak cukup puasa tinggal 10 hari ke depan, tapi kalau cukup masih ada 11 hari lagi. Arti di penghujung terakhir 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasul itu kalau sudah ingin memasuki 10 terakhir, dia menyingsingkan lengan bajunya untuk mempersiapkan diri mengisi 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan, karena dia menunggu adanya malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang benar-benar memperhatikan, ingin mendapatkan keberuntungan sehingga dia benar-benar memperhatikan di mana 10 terakhir ini para sahabat tidak lagi pergi kemana-mana, hanya di masjid saja. Dia mengaji, berzikir, kemudian iktikaf, supaya tidak terbuang percuma waktu 10 tahun Ramadan. Karena bagaimanapun juga dalam hidup ini tidak ada terlepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kata Nabi, la tazulu qadam abdi yaumal qiyamah hatta yus'al arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia pada hari kiamat sebelum ditanyakan 4 perkara. Jadi nanti kita di hadapan Allah tidak akan bergeser telapak kaki manusia di hadapan Allah sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi bima abna. Tentang umur diberikan Allah, di mana dihabiskan. Apakah dihabiskan pada hal yang positif sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau justru umur dihambur-hamburkan, malah menumpuk-numpuk dosa. Banyak orang diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki, diberikan peluang untuk memungkinkan hadir di hal-hal yang positif, tempat-tempat kajian, tempat-tempat yang ibadah, tapi toh mereka tidak memanfaatkan umur itu kepada hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala, malah digunakan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, mantal umurhu, orang yang diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kelapangan rezeki. Semuanya itu digunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrun nasi, sejahat-jahatnya manusia, di mana manusia itu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan, diberikan kelapangan rezeki, tapi semua itu tidak digunakan, malah digunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita ini bukan gratis, Pak. Bukan gratis. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sudah terima? Apakah sesuai dengan amal ibadah kita? Bapak-bapak dan saudara-saudara, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah alpa sedetik pun, tidak pernah berhenti. Detak jantung di hati kita tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa taala menahan sedikit saja jantung kita, langsung darah membeku, di saat itulah kita akan mati. Tapi alhamdulillah, dan jantung masih berdetak, berarti darah masih mengalir anggota badan kita, masih kehidupan masih ada. Itu artinya apa?
diberikan kesempatan untuk mengisi hidup ini dengan berbagai macam amal ibadah. Karena umur yang kita diberikan Allah bukan gratis, tapi ditanya Allah, an umri fima abna, umurmu waktu di dunia kau habiskan kemana? Tuh. Yang kedua, wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmu diberikan Allah kau gunakan apa? Apakah menggunakan membimbing manusia ke arah yang baik, atau justru membodoh-bodohi manusia, menipu manusia, mengakali manusia? Ilmu ini adalah bukan gratis, tapi bisa ilmu ini kalau kita gunakan dengan baik bisa membawa kita ke surga. Tapi manakala umur ini kita jadikan sebagai alat untuk membodohi manusia, justru ilmu itu mengantar kita ke dalam neraka. Jadi sifatnya netral, tergantung kita. Diberikan Allah apa ilmu ini bukan gratis, tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an jasadihi bima ablah, tentang jasad kita ini yang gagah perkasa, kokoh, yang kuat. Kau gunakan apa? Apakah menggunakan untuk membela agama Allah, atau justru mengambil kesempatan keuntungan dari agama itu sendiri? Banyak sekarang diberikan umur panjang, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, tidak digunakan membela agama Allah, malah menjadikan agama sebagai ancaman dalam hidupnya. Akan ditanya Allah nanti. Kemudian terakhir, wa an malihi, tentang harta, min ainak tasabah wa ma ampaka, dari mana hartamu kau dapat, di mana dibelanjakan. Harta yang kita miliki sekarang ini, kalau punya sawi 10 hektar, punya karet 10 hektar, punya hotel 2, punya rumah, punya deposito, ditanya dari min ainak tasabah, dari mana kau dapat itu? Apa dengan keringat, atau dengan usaha yang halal, atau justru menipu orang, menipu harta? Wa ma ampaka, setelah harta ada di tanganmu, kemanakan? Apa gunakan untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun anak yatim, membantu anak-anak putus sekolah seperti Bapak Asu misalnya, atau gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada 4, tidak akan bergeser telapak manusia pada hari kiamat seperti yang 4 perkara. Pertama tentang umur, yang kedua tentang ilmu, yang ketiga tentang badan kita, yang keempat adalah harta yang diberikan Allah sekarang. Karena pernah kuceritakan tentang bagaimana keadaan Karun. Karun itu luar biasa kayanya. Saking kayanya Karun, unta yang membawa kunci gudangnya, unta yang bawa. Kuncinya saja unta yang bawa, apalagi gudangnya. Masya Allah, luar biasa. Ketika ditanya oleh malaikat, min aina laka hadhihi ya Karun? Harun, dari mana hartamu sebanyak ini? Ada mobil mewah, ada apa bermacam-macam merek. Alphard ada, Fortuner ada. Ini motor bermacam-macam motor. Ini rumah gunung serat. Dari mana? Kata malaikat, ini dengan sombong dan congkak. Ini saya dapatkan dengan hasil keringatku. Tidak ada hubungannya Allah. Sombongnya, congkak, memang manusia begitu. Ar-ra'ah kena. Apabila manusia sudah merasa cukup, dia akan sombong dan congkak. Itu sifat manusia. Ketika manusia diberikan kemuliaan berupa harta, wah Allah memujiku. Begitu dihinakan, Allah menghinaku. Sifat manusia macam itu. Oleh karena itu mari kita bulan Ramadan ini terakhir ke depan harus dimaksimalkan, menghidupkan malam terakhir Ramadan. Siapa tahu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Khairu min alfi syahr. Apabila ada beramal pada waktu malam Lailatul Qadar itu persis turunnya Lailatul Qadar, maka nilai umur kita senil 82 tahun. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi mari kita benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya benar-benar tergolong manusia beruntung, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah tadi sebagai pengantar. Kita akan memasuki materi inti, yaitu pertanyaan ke-6. Apakah ruh dikembalikan ke jasad dalam kubur saat mendapat pertanyaan? Itu Pak. Pertanyaannya, apakah ruh dikembalikan ke jasad di dalam kubur saat mendapat pertanyaan? Nabi telah memberikan penjelasan yang cukup kepada kita tentang masalah ini. Kembalinya ruh ke jasad saat ditanya di dalam kubur.
Dengan begitu kita tidak butuh lagi penjelasan tentang masalah ini dari pendapat orang-orang. Secara tegas Nabi telah menjelaskan tentang kembalinya ruh ke jasad ketika ditanya di dalam kubur. Al-Barra bin Azib berkata, kami sedang mengurus jenazah Al-Baqiyah, Al-Gardaq, Al-Gharqad. Lalu Nabi mendatangi kami. Beliau duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Di atas kepala kami hingga seekor burung. Beliau menghadap ke arah jenazah itu seraya bersabda, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika akan menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia, para malaikat turun kepadanya dan roh mereka seperti sinar matahari. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah orang-orang yang jiwa mutmainnah. Dalam hidupnya memang luar biasa, diisi waktunya untuk berbagai macam ibadah, baik dari sisi rohaninya maupun dari sisi kehidupannya tetap dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi bahwa pada sejatinya orang-orang mukmin itu ketika ingin meninggal tidak akan dicabut nyawanya, cuma dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan ridahi. Dibawalah ruhnya menghadap Allah. Ya Allah, inilah ruh si fulan bin fulan. Kata, bagaimana keadaan hidupnya? Hambamu ini termasuk hamba yang mutmainnah. Kata Nabi, kata Allah, padkhulil fi ibadi wadkhulil jannati. Masuklah dalam golongan hamba yang saleh dan masuk ke dalam surga. Luar biasa Bapak. Oleh karena itu berkali-kali saya katakan bahwa sesungguhnya roh orang mukmin itu tidak akan keluar meninggalkan tubuhnya sebelum ditampakkan tempatnya di surga. Sehingga sakitnya sakaratul maut tidak pernah dirasakan, Bapak dan saudara-saudara, saking nikmatnya surga. Oleh karena lalu para malaikat membawa ruh itu naik, melewati sekumpulan malaikat. Sekumpulan malaikat itu berkata, betapa harumnya ruh ini. Masya Allah, itu ruh tadi yang mutmainnah harum semua, Pak. Luar biasa. Jadi dia melewati sekelompok malaikat, lalu bertanya, itu ruh siapa kok harumnya melebihi kasturi? Masya Allah. Lalu para malaikat yang membawa ruh itu berkata, ini adalah fulan bin fulan. Mereka menyebutnya dengan nama yang paling baik, seperti bisa manusia menyebut namanya di dunia hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka, maka langit itu dibukakan baginya. Di antaranya dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Allah berfirman, tulislah kitab hambaku di Iliyin dan kembalikan ia ke dunia. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan dalam tanah pula aku akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan mengemolokan mereka. Maka ruh dikembalikan ke jasadnya. Lalu 2 malaikat datang dan mendudukkannya jasad dan mendudukkan jenazahnya. 2 malaikat itu bertanya, siapa ini? Jadi ketika ruh ini diantar oleh malaikat menghadap kepada Allah, dan termasuk ruh kategorisasi ruh yang mutmainnah, setelah itu diturunkan ke bawah, dimasukkan dalam jasadnya, berada di alam alam barzakh. Jadi dikatakan di sini ruh dikembalikan ke jasadnya. Lalu 2 malaikat. Setelah mereka menghadap Allah, dikembalikan ruhnya, di situ malaikat datang. Dia berdiri, Pak. Berdiri. Apa kata malaikat? 2 malaikat itu bertanya, siapa Rabbumu? Siapa Tuhanmu? Malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam.
Malaikat itu kembali bertanya, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Dia menjawab, beliau adalah Rasulullah. Malaikat itu bertanya, apa yang engkau ketahui tentang benda ini? Dia menjawab, aku membaca kitabullah, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Kemudian ada penyeru yang menyeru dari arah langit, hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya dan bukakanlah salah satu pintu surga untuknya. Maka hamba itu didatangkan dengan aroma harumnya yang harum semerbak, makanya dilapangkan sejauh mata pemandang. Jadi kuburnya dilapangkan sejauh memandang. Tuh, kuburnya dilapangkan sejauh memandang. Dan ia didatangi seorang laki-laki berwajah menawan, pakainya indah dan baunya harum. Laki-laki itu berkata, bergembiralah karena sesuatu yang membuatmu gembira. Hal ini hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu bertanya, siapa engkau? Sungguh wajahmu membawa kebaikan. Aku adalah amal saleh yang aku lakukan. Jawab laki-laki itu. Hamba itu berkata, ya Rabb, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Jadi rupanya amal kebaikan itu diciptakan seperti makhluk yang cantik. Sedekah, amal ibadah, salat berjamaah, haji dan umrah, semuanya dijadikan sebagai suatu makhluk yang mendatangi kita, yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Bapak dan saudara-saudara, jadi macam itu juga kalau kita termasuk kategori orang yang durhaka, kelakuan kita jahat, maka begitu juga berbentuk satu malaikat yang sangat mengerikan, yang sangat jelek dalam keadaan busuk, Bapak dan saudara-saudara. Jadi ternyata pertanyaan kubur itu tidak akan terbantahkan. Dijelaskan oleh buku ini bahwa ternyata setelah Allah mengembalikan ruh dalam jasad, ketika itu datang malaikat. Setelah itu sebelumnya itu sudah dilapangkan. Kenapa? Ketika malaikat datang dari arah kepalanya, dijawab oleh salatnya. Ketika ditanya dari kakinya, ditanya oleh sedekahnya. Ketika ditanya dari segi kanan, dia datang amalnya yang menjawabnya. Bapak dan saudara-saudara, jadi amal ibadah kita itu benar-benar membantu kita. Ketika manusia, kata Nabi, apabila seorang meninggal, maka diantarlah oleh 3 kelompok. Pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Coba kita kalau orang meninggal, keluarga datang. Kalau punya mobil Alphard, itulah mobil yang mengantar kita. Yang ketiga amalnya. Setelah dikuburkan, kembali 2, tinggal 1. Yang 2 kembali, harta dan keluarga. Yang tinggal wabaka amali, yang tinggal adalah amal ibadah kita. Itulah membantu kita, Bapak dan saudara-saudara. Ketika manusia sudah dibacakan telaqin, diinjak dari atas, maka begitu terangnya pendengaran bagi si mayit tadi, dia begitu dikembalikan ruhnya sehingga dia mendengarkan tempat sandarnya balik orang yang mengantarnya. Benar-benar luar biasa. Nah, adapun hamba yang kafir, saat dia meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat, para malaikat turun dari langit dengan wajah yang menghitam sambil membawa tenung yang kasar. Mereka duduk sejauh mata pemandang. Lalu malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya. Suara yang berkata, hai jiwa yang kotor, keluarlah pada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Ruh berpencar-pencar di jasad, lalu malaikat maut mencabut ruhnya sebagaimana mencabut besi berduri dari kain wol yang kasar, yang basah. Masya Allah. Bagaimana kira-kira? Luar biasa. Ruh berpencar-pencar di jasadnya, lalu malaikat maut mencabut ruhnya sebagaimana mencabut besi berduri
dari kain wol yang basah. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil ruhnya, para malaikat lain tidak membiarkan ruh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap mata pun, hingga mereka meletakkan di atas kain yang mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai yang ada di muka bumi. Kemudian mereka membuatnya naik. Mereka melewati kumpulan malaikat hingga para malaikat pun bertanya, "Ruh siapa yang bau busuk itu?" Para malaikat yang membuatnya berjawab, "Ini adalah fulan bin fulan dengan sebutan nama yang paling buruk sebagaimana namanya dipanggil di dunia." Mereka tiba di langit dunia, namun langit itu tidak dibukakan ketika diminta untuk dibukakan baginya. Dia dibukakan pintu. Pintu langit dikunci, tidak diterima. Tidak akan dibukakan pintu ketika diminta untuk dibukanya baginya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka yang mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk dalam lubang jurumnya. Jadi gini, jadi orang kafir itu tidak akan bisa masuk surga sehingga kepala unta bisa masuk di lubang jarum. Apa mungkin kira-kira itu, Pak? Jadi orang kafir bisa masuk surga apabila kepala unta bisa masuk lubang jarum. Apa mungkin kira-kira itu, Pak? Allah mengambil dalam Al-Quran itu tidak akan mungkin. Ketika dibawa langit tertutup pintunya, tidak akan dibukakan. Itulah biasanya langit tidak mau terima, tanah tidak terima, jadi gentayangan, jadi hantu. Langit tidak mau dibukakan, tanah pun tidak mau dipakai, jadi gentayangan. Di atas tidak bergantung, di bawah tidak berpijak, gentayangan lah. Itulah roh-roh yang busuk. Masya Allah. Para malaikat yang membawa roh menjawab adalah fulan bin fulan dengan sebutan nama yang paling buruk sebagaimana nama dipanggil di dunia. Mereka tiba di langit dunia, namun langit itu tidak dibukakan ketika diminta untuk dibukanya baginya. Kemudian sudah bersabda membacakan ayat, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk dalam lubang jarum. Tak bakalan masuk surga. Tapi orang jiwa dan mutmainnah tadi langsung dibuka. Rasulullah melanjutkan, Allah berfirman, tulislah kitab di dalam penjara di bumi yang bawah. Kemudian ruhnya dilemparkan dengan sekali lemparan. Lalu beliau membaca ayat, siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Rasulullah kembali melanjutkan, setelah itu ruh dikembalikan ke jasadnya. Dua malaikat mendatanginya seraya berkata, siapa Rabbumu? Siapa Tuhanmu? Nah, begitu barangkali suaranya agak keras dikit. Siapa Rabbumu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat bertanya, siapa orang yang diutus di tengah kalian? Ia menjawab, aku tidak tahu. Lantas apa penyeru yang menyuruh dari langit? Hambaku ini telah berdusta, maka bentangkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu baginya yang menuju ke neraka. Maka didatangkanlah kepadanya bahwa panas dan racun neraka. Makanya disempitkan hingga tulang-tulang terlepas remuk diimpit oleh tanah. Lalu didatangi laki-laki berwajah menyeramkan, buruk kainnya dan mengeluarkan aroma yang busuk seraya berkata, terimalah kabar yang menyedihkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu bertanya, siapa engkau? Sungguh wajahmu sangat buruk. Orang yang datang menjawab, aku adalah amal perbuatan burukmu. Hai itu, hamba itu berkata, ya Rabb, jangan engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Istiqbalmu di dalam sahihnya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ternyata apalagi yang menjadi pertanyaan buat kita sudah terang benderang. Ternyata itu memang ada siksa kubur. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori
ruh mutmainnah. Ruh mutmainnah itu adalah tenang, maka di akhirat pun tenang. Mudah-mudahan pengajian kita ini dapat termotivasi kita untuk lebih giat, lebih termotivasi untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan berbagai macam kebaikan agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan ridai, dan termasuk golongan hamba yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.